Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sayang. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Gimana, ada kabar baru nggak? Malam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sayang. Bukannya lo udah ada acara lo Cupi? Emang belum datang? Kok baru selesai ngaji tadi? Oh, masih jam 3. Oke lah kalau begitu. Ya Allah. Dengerin ya guys. Kalian kalau sayang sama mami, ikuti saran mami ya. Jangan ikutan OVT. Oke. Ikuti aja alur ceritanya. Ini mau jemput anak dulu, pulang baru deh datang tamu. Oke, tapi jangan lupa korgi dulu guys. Cupi gue palak lu, korgi dulu lah. Buat maknya. Dia mau jemput anak itu ya. Hati-hati di jalan sayang. Ya, dengerin ya, jangan OVT. Ya, jangan sampai menghina fisik berlebihan. Awak-awak apa sih awak-awak? Bahasa apa lagi nih Cupi? Ada nggak awek-awek ini awak-awak apa sih? Kayak orang dikokop lu. Waalaikumsalam. Ya, jangan terlalu berlebihan menghina fisik di publish gitu ya. Walaupun kita dihina, udah dimin aja, yakin aja Allah pasti kasih balas atau dibalikin. Asik itu kita nah lo dipantatin lo. Ya, sayang energi kitanya guys. Makasih Cupa-Cupi, berkah selalu, rezekimu bertambah terus dari segala arah yang halal. Bilang apa tuh sama Cupa-Cupi tuh? Makasih gitu. Malam. Yang punya donat, ayo terbangin dong. Biar maminya semangat. Kita baca lagi. Ya, pokoknya jangan ikut-ikutan OVT. Ya, kita ikuti alur ceritanya aja. Ya, dengan siapapun Puji nanti mengungkapkan siapa pacarnya, ya udah kita terima. Ya, syukur-syukur mah insya Allah si Feral, ya kan. Tapi kalaupun enggak, ya udah nggak apa-apa, kita mundur, close the book, kayak gitu. Ya, kita baca lagi artis yang lain nanti insya Allah. Ya, kita gini loh, kita boleh fans dengan seseorang, it's okay, tapi jangan terlalu berlebihan, nggak baik sayang. Ya, apalagi orang tersebut kita nggak kenal, kayak gitu. Ya, terus kita ngefans dengan seseorang yang maaf ya, kalau punya karakternya bagus sih is okay, that's good for you, motivation lah ya. Tapi kalau punya karakternya nggak bagus, ucapannya juga ya tidak ada adab ya, maksudnya ya ucapan anak-anak zaman sekarang kan kalian paham lah ya, bahasa-bahasa binatang atau gaya-gaya, ya pokoknya bahasanya tidak mengenakan lah, agak negatif gitu artinya. Itu juga akan menjadi negatif juga buat kita gitu ya. Jadi pintar-pintar cari idola buat kalian-kalian kayak gitu. Karena memang nggak langsung connectionnya ke kalian, tapi itu akan hadir gitu loh. Ya kalian juga akan menjadi ikut-ikutan. Benar nggak guys? Ya kan?
Jadi kita harus pintar-pintar juga memilih artis ataupun panutan gitu loh. Kalau setiap harinya dengan bahasa kasar atau pergaulannya nggak baik juga ya batasin aja, nggak perlu ngebenci, tapi batasi gitu. It's okay you like something from this person, it's okay. That's normal kok, normal sayang, namanya kita ngefans, tapi harus dibatasi. Oh sekiranya kalau artis ini udah ujungnya nggak baik nih perjalanannya, ini namanya manusia ya. Kan ada masa baik, ada masa buruknya gitu ya. Kalau lagi masa buruknya ya udah kita jangan sampai ngehujat, jangan sampai menghina, cukup pantau aja gitu loh. Ya, cukup pantau. Dibatasi nih rasa obsesi kitanya terhadap artis tersebut gitu. Waalaikumsalam. Ya, kasihanilah diri kalian sendiri gitu loh energinya. Ya, kalian kan punya anak, punya suami, punya istri, ya kan, punya keluarga gitu. Bukannya tumben lemes, aku lagi pengen agak santai aja. Soalnya aku banyak laporan banget kan di inbox. Banyak laporan gitu kan. Ya aku tahu ada yang menghina Atala ya dengan kata-kata yang gak bagus. Ya kita doakan aja rezekinya orang tersebut yang menghina Atala berpindah ke Atala kayak gitu aja. Nanti orang yang gak baik itu juga akan dapat tagihan sendiri. Udah. Pasti ditagih nanti sama Allah. Kamu berucap begini tujuannya apa gitu ya. Ditagihnya tuh nggak langsung dari Atala, enggak. Tapi dari orang-orang terdekatnya dia, rezekinya dia, jodohnya dia, pekerjaannya dia, gitu loh. Ngerti nggak? Itu akan bermasalah sayang. Orang tersebut akan ada. Gini sayang, orang-orang kayak gitu itu udah ada dari zamannya Nabi Adam tuh udah ada, memang udah diturunkan seperti itu, kita nggak bisa menghentikan. Ya salah satunya ya kita, satu-satunya cara gitu ya, kitanya yang controlling. Ya kitanya yang controlling. Gitu loh. Jangan ikut-ikutan kayak gitu. Emang sakit ya. Idola kita dihina, difitnah. Tinggal baca aja la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kayak gitu. Ya, kayak gitu aja. Nggak usah dipusingin. Jangan dibalas dengan perkataan buruk lagi secara publish gitu loh, karena itu akan ya berefek negatif juga ke kita gitu. Ya pasti kembalilah, balik lagi kepada sendernya itu pasti. Kan senter mereka 9 sayang, aku udah bilang. Orang kalau berurusan dengan senter 9 itu siap-siap aja untuk pembelajaran karma, penyelesaian. Jadi kalau kali ini contoh ya, kalian kalau punya teman ataupun misalnya punya guru itu enak nggak enak senter 9 itu, kenapa? Karena itu bisa menjadi pembersihan karma kalian. Gitu loh. Kan soalnya healer, penyembuh, hasil. Jadi harus kuat banting dengan ujiannya. Kalau kalian kuat banting, kalian akan kuat. Malah lebih power, lebih sukses, lebih baik insya Allah. Yang penting ya penyembuhannya ya dengan cara masih dalam batasan gitu loh. Mi aku salpok nggak di tembok lagi, enggak. Hari ini enggak di meja.
Ya nggak usah diikutin ya sayang-sayangku ya. Kalian sayang sama diri kalian ya. Bukan sayang sama Atalanya, tapi diri kalian aja. Jadi kalau misal ada yang benci fitnah Atala ataupun Feral, yaudah baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya kirimkan kembali fitnahan tersebut buat orang tersebut. Kayak gitu. Ya, gak usah dipusingin. Udah, yakin dengan doa itu kuat banget sayang. Ya, apalagi kita niatannya senang dengan seseorang itu bukan untuk menghujat, menghina, apalagi fitnah, kayak gitu. Ya, apalagi sampai kita mencuri karyanya berlebihan juga jangan, kayak gitu. Ya, sedih sih ngelihatnya. Tapi ya udah kan udah dilihat juga di kartu kan waktu itu Allah udah kasih nanti akan ada yang bermasalah dan timnya Feral itu akan yaitu lapor ke polisi. Kan udah pernah di tahun lalu, tinggal tunggu aja gerakannya dari Allah, kita pantau gitu. Tapi jangan balas dengan kata-kata hina fisik ya guys. Secara publish tuh jangan deh kalau bisa gitu ya. Tapi kalau di belakang layar you want to telling ya is okay lah, tapi bukan di publish, ngerti nggak maksud aku? Itu terserah kalian kalau di belakang layar mah. Ini saran aku gitu ya. Karena kan ya nanti kena undang-undang UTE gitu kan. Kalau di belakang layar terserah kalian lah mau di WhatsApp kayak mau di mana kayak ya kan. Itu terserah kalian gitu loh. Tapi jangan di publish kayak di TikTok komennya. Biarin aja mereka yang melakukan, kita jangan ikut-ikutan. Ya, sayangi diri kalian. Ya, energinya banyak energi panas dari tahun lalu sampai sekarang. Makanya kenapa aku selalu ingetin istighfar, sholawat ya guys. Sama sedekahnya jangan lupa gitu kan. Kencengin lagi ya kan. Galakin lagi tuh sedekahnya. Karena itu sedekah sebagai tolak bala, kikis karma, kayak gitu. Ya kan? Jadi jangan ikut-ikutan ya. Waalaikumsalam. Iya, baca feminim dan maskulin. Di sini udah mendung lagi ya. Udah aku blok. Ya, sini juga udah mendung. Kalian lihat kan Feral semakin rajin kerja. Kalian lihat deh. Dia udah nggak terlalu cemburu banget kayak tahun lalu loh. Beda. Karena dia banyak belajar ya. Dari drama di masa yang kemarin. Beda loh. Dia lebih berpikir ya hidup ini berjalan gitu loh. Yang harus gue perjuangkan saat ini adalah pekerjaan. Kalau memang dia jodoh gue, dia akan kembali kok. Dia akan balik ke gue. Gitu aja dia yakinnya kayak gitu. Tetap ngedeketin, tapi dia mantau. Tapi udah nggak terlalu obsesi banget ya. Kenapa? Ya karena dia pernah di masa itu gitu loh. Dia di masa itu udah pernah, makanya dia nggak mau banyak cincong, nggak mau bikin
drama, nggak mau bikin klarifikasi gimana-gimana. Ya dia tinggal nunggu si Puji aja. Batasannya gimana? Kalau misalnya Puji, oh ini misalnya si E atau si R lah atau siapa gitu. Ini adalah pacarku. Ya udah, aku mundur, kalian mundur, Feral pun akan mundur. Serius deh. Karena dia bersikap dewasa aja sih sekarang kayaknya. Di Reading udah pernah kan, awal tahun kalau nggak salah apa akhir tahun. Feralnya akan sibuk kerja deh, kayaknya deh. Larinya ke sana. Tahun kemarin juga gitu ya, Mi. Iya. Udah dibaca kan? Iya, Mi, sekarang lebih dewasa. Iya. Karena sekarang dia pakai sistemnya yakin karma aja. Kayak gitu. Dia udah banyak banyak belajar, apalagi yang masa lagi demo kayak gitu. Waalaikumsalam. Itu banyak pembelajaran buat dia tuh di masa demo. Seriusan loh. Kamu siapa? Gak turun datang-datang kira-kira bisa bersatu nggak, Verpu? Kamu datang-datang nggak? Assalamualaikum. Sorry ya, gue blok. Orang kalau kesini Assalamualaikum ya. Nggak Assalamualaikum gue blok. Kecuali yang udah biasa. Aku udah bilang, ketika Fuji sudah mengucapkan siapa pasangannya, maka si cintaku, misalnya selainnya bukan Feral, ya kita mundur. Ya kan guys? Itu kan Mami selalu ngomong. Tapi kalau Fuji belum ada ucapan pasangannya siapa, ya kita usahakan masih selaraskan dan menyatukan mereka berjodoh. Kayak begitu. Kalau dia belum ada ucapan ya, kita masih berharap lah, nggak apa-apa. Yang namanya kita pengen melihat seseorang bahagia gitu kan. Apalagi memiliki kehidupan yang lebih baik gitu. Karena kenapa? Ya karena ada anak yatim piatunya kan. Kita ngelihatnya ke situ. Ya. Kita ngelihatnya ke situ, say. Bukan ngelihat ke Fujinya ya, tapi ngelihat ke anak yatim piatunya. Ya. Waalaikumsalam. Kita ngelihatnya itu ke anak yatim piatunya, sayang. Bukan ke Fujinya. Udah di blok. Datang-datang langsung posting ulang. Nggak Assalamualaikum. Aku tuh ngelihat dari anak yatim piatunya. Kenapa? Ya karena pengen dia memiliki pengganti walaupun nggak full 100% itu adalah orang tua. Tapi dia bisa memiliki lah pengganti ayahnya gitu. Insya Allah baik sebenarnya. Semua kembali lagi ke Fujinya aja sayang. Sebenarnya baik, cuman ya tergantung dari Fujinya. Feral pun tergantung dari Fujinya. Kalau Fujinya sudah menentukan siapa dia ucap siapa pasangannya ya, misal bukan Feral mundur. Karena dia nggak mau drama. Ini aku dapetin energinya ya. Dia nggak mau drama, dia lebih fokus ke kerjaan karena dia lagi ngejar. Ya kalau bisa sih berharapnya jadi menteri. Ini sih feelingku ya. Dia lebih kejar ke sana atau jadi duta kerja kedutaan kayak gitu. Dia lagi ngejar ke sana. Dia ada cita-cita pengen tinggal di luar negeri sih si Feral nih. Tapi tinggal di luar negeri tuh bukan kayak hidup sebagai artis ya, bukan. Tapi kerja untuk pemerintah. Jadi dia pengen sesuatu ada nama buat hidupnya dia, buat anaknya. Nanti kelak tuh ada cerita gitu loh. Ini loh pekerjaan terakhir papahmu, kakekmu, kayak gitu. Pernah menjadi anggota DPR. Terus ya insya Allah namanya rezeki ya siapa tahu
Viral bisa menjadi menteri, ya, we never know, right? Gitu loh. Keberuntungan kan bisa aja terjadi kapanpun ya, ketika sudah waktunya, karma baiknya turun ya turun, kayak gitu. Makanya dia sangat-sangat percaya dengan karma sekarang. Dia pakai sistem orang Bali. Dia pakai sistem orang Bali, dia banyak dinasihatin sama Niang. Di sana huru hara, di sini dari Mami mah nggak suka huru hara sayang. Siapa tahu jadi wakil presiden ya Mi. Bisa insya Allah. Bisa sayang, bisa. Selama kita mau belajar benahi diri, akan ada hal baik. Seriusan deh. Selama kita niat dan lakukan perlahan-lahan perbaikan diri, perbaiki lingkungan, ucapan, pikiran, ke arah yang lebih baik. Banyak kebaikan akan datang sayang. Cuma memang nggak langsung jebret-jebret datang, kagak. Enggak, semuanya butuh proses. Butuh ketekunan, keikhlasan, kesabaran, kayak gitu, Beb. Ya. Jadi itu kita doakan yang baik-baik aja. Biarin aja yang di sebelah sana, misalnya lagi huru-hara, menghina, fitnah, ataupun ya tentang fisiknya viral kayak apa gorila lah, apalah. Terus si Atala juga dihina begini begitu, ya kan? Ya kita baca la ilaha anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin aja sayang. Nggak usah repot-repot, kan ada Allah. Ya kan? Doain aja viral itu ya sibuk dengan pekerjaan dan ya memiliki nama baik di akhir tuanya. Masya Allah Mi, kalau dilihat dari ketekunan Vera beruntung banget ya Mi, yang bakal jadi istrinya. Harus kuat mental sayang, harus kuat mental ya, harus kuat mental. Apalagi kita udah tahu nih dia sebagai pejabat ya. Ya pastinya kita udah paham dong apa nih yang harus kita batasi. Dari pertemanan aja deh, misalnya gini. Kamu punya sahabat nih misalnya ya. eh Tiba-tiba dia menjadi Pak RT lah, taruhlah, ngerti nggak? Automatically kamu pasti merubah dong cara bicaramu, cara sikapmu, pola pikirmu. Yang tadinya bisa ngobrol warawiri setelah jadi Pak RT kan nggak enak. Ngerti nggak? Contoh lah jabatan yang kecil dulu lah, RT, RW deh. Ngerti nggak sih, Say? Jangankan temen, saudara aja. Kalau dia udah jadi Pak RT kan kita nggak enak kan kalau manggilnya sembarangan. Automatically kita juga harus, oh iya ya, jabatan dia udah jadi RT. Gue nggak enak nih, ntar orang nyangkanya gue nggak sopan. Walaupun saudara, ya gitu. Waalaikumsalam. Apalagi ini udah jadi pejabat. Ya pastinya ya sudah paham lah sebelum didekati, ya kan? Udah paham nih efeknya gimana nih. Kan pasti sering lihat dong, ya artis dengan pejabat tuh gimana, ya jalur yang baik apa jalur yang buruk kan begitu. Ngerti nggak sih maksud aku jalur yang buruk, ngerti kan? Enong-enong gitu. Iya Mi, sikap harus ditata. Oh iya harus. Simpel aja kita tuh, nggak usah terlalu tinggi. Ya, saudara kita jadi RT aja. Kan kita juga langsung, aduh gue nggak bisa nih ngomong sembarangan, kan gitu. Nah, apalagi udah tahu dia pejabat, dideketin kan, ya kita juga langsung berpikir, oh iya ya, kalau gue dideketin sama ini orang, gue siap nggak nih? Kalau benar-benar hubungan ini berjalan, gue siap nggak nih dengan lingkungan gue harus gue tinggal? Enong-enong simpanan di kulkas emberan. Ya kan? Kan pasti kan begitu guys.
Kan ya itu kan udah dewasa, nggak usah diajarin udah paham. Apalagi dunia sekarang kan entertainmentnya tuh bebas ya. Jadi orang tahu stylenya enong-enong gimana, stylenya pejabat, orang-orang bermain dengan pejabat sekarang tuh udah pada ngerti dibandingkan zaman dulu. Waalaikumsalam. Dibandingkan zaman dulu masih tertutup, sekarang kan terbuka loh. Ya, terutama ya pakai aplikasi ini kan. Ini kan sangat terbuka sih kalau aku bilang aplikasi ini kan. Kita tahu apapun di sini. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Kalau YouTube kan masih terbatas. Ya kan? Aplikasi ini kan bebas sayang. Bebas sekali. Beda dengan YouTube. Ya teh. Iya, betul Mami. Nah, kita berpikir secara logika. Sekarang jangan memakai ego. Ya dia udah tahu nih. Si Puji nih contoh ya. Udah tahu dideketin Feral kayak gitu ya. Bukan rahasia umum lagi ya, bukan rahasia lagi ya Mi. Biasa punya simpang. Oh iya, dulu kan nggak terlalu terbuka Ibu Limbuk. Ini sejak ada aplikasi ini kan luar biasa terbukanya. Bahkan pada berani speak up kan, menunjukkan. Kalau dulu kan kita sangat tabu kalau dibilang mah. Jangan kan itu. Ya kan? Godain atau ngobrol dengan lawan jenis saya dulu dibilangnya tabu. Ngumpet-ngumpet. Ya kan? Ya, semua kembali lagi sama Fujinya aja ya. Oh, banyak itu Ibu Limbuk. Nggak usah diomongin juga di sana udah banyak. Kita udah tahu. Cuman kan dulu nggak terlalu kebuka gitu loh. Kalau sekarang kan udah terbuka banget sayang. Ya, semua kembali lagi pada Fujinya. Kita juga nggak bisa maksa Fuji sama Feral. Tapi nggak apa-apa, kita doakan terus nih Fuji sama Feral jodoh. Selagi Fujinya belum mengungkapkan siapa pasangannya, namanya ya. Belum mengungkapkan nama pasangannya. Ya nggak apa-apa, kita masih narik energinya, lihat apakah masih ada kesempatan untuk ketemu apa jodoh tertunda, kayak gitu. Ya, dan aku nggak mau kalaupun misalnya nanti Fuji sama Vera ternyata belum saat ini jodohnya, ya entah Fuji duluan dapat pacar atau Feral dapat pacar lagi terus tiba-tiba nikah dengan orang lain ya, terus tiba-tiba beberapa tahun kemudian lah, kita nggak pernah tahu ya namanya nasib ya, tiba-tiba dipertemukan lagi nih mereka, ya kan, itu namanya jodoh tertunda. Jadi jangan menjadi musuh ya, atau menjadi pembenci ketika idola kita tidak dengan orang yang kita inginkan. Ya, jangan jadi pembenci. Waalaikumsalam. Ya guys. Waalaikumsalam say. Banyak banget yang masuk akun baru. Nggak apa-apa. Kan bisa sambil belajar. Mengolah pola pikir. Ya. Agar kita tidak terlalu obsesi dengan artis berlebihan. Lo bisa obsesi dengan artis berlebihan, kenapa dengan Nabi sendiri nggak bisa? Kayak gitu. Ya kita berpikirnya ke situ. Ya kan? Kamu bisa nih misalnya ngebelain artismu berlebihan. Terus ketika ada yang menghina agamamu gimana? Coba. Kamu bisa nggak membela dan mencintai nabimu berlebihan juga gitu? Udah di blok.
Aku nggak ngelarang kalian fans dengan seseorang, tapi jangan berlebihan. Please, ya, love yourself deh. Ya, karena kalau berlebihan pun nggak baik. Nanti ujungnya jadi pembenci. Kebanyakan begitu. Bener nggak, guys? Bener nggak? Kan biasanya gitu ujiannya. Orang yang paling terdekat itu bisa menjadi musuhmu. Yang bisa menusukmu nantinya. Betul. Iya, jangan berlebihan ya, Min. Nanti kecewa. Betul lah, ujungnya jadi benci. Iya, biasa aja. Biarin aja Puji jalan dengan siapa. Ya doakan aja orang tersebut bisa memperlakukan Puji dengan baik, menghargai, kayak gitu. Begitupun juga Puji dengan pasangannya gitu. Jangan dipaksa. Tapi selagi Puji, waalaikumsalam. Berat lah, kan center 9 sayang, aku bilang. Ini dua-duanya center 9. Ya, energi mereka tuh berat sebenarnya. Karena dua-duanya itu energi healer, penyembuh. Cuma yang satunya udah level up, yang satunya masih left down. Ngerti nggak? Nah, yang left down ini, ya, yang level up juga masih belum full banget. Up-nya ini si Feral ini belum full banget. Dia juga masih meraba penyembuhan traumanya dia, penyembuhan ya sakit hatinya dia dari kehidupan pribadi dengan orang tua, keluarga gitu masa lalu, ya, pekerjaan. Dia juga lagi berperang dalam batin kayak gitu. Ya, Vero juga lagi berperang dalam batin tuh pengen sembuh. Makanya dia udah nggak terlalu cembokur ataupun cemburu seperti tahun lalu ya. Karena gini, luka yang dalam buat dia tuh ya ketika di hari istimewanya dia. Terus sebenarnya itu membuat dia mentok sih. Tapi dia memaksakan untuk diperbaiki kan. Nah, sekarang mencoba terus karena orang tua udah pada deket kayak gitu. Ya, Vera pun nggak mau menolak atau membantah ketika orang tua lagi bahagia dengan siapanya gitu. Dia nggak mau ngebantah. Vera nggak mau jadi anak durhaka kayak gitu. Makanya dia fokus kerja aja sekarang. Biarin aja dia dihina kayak apa juga. Dikatain gorila lah, apalah adiknya juga tuh ya. Dikatain apa, gue nggak ngerti itu bahasanya sangat kasar ya. Mereka nggak mau terlalu peduli banget gitu loh. Tetap dicari sama timnya, tetap dicari. Nanti dicari. Cuman ya mereka nggak mau bikin klarifikasi apa-apa. Kenapa? Karena nggak penting juga. Ngerti nggak? Cuman timnya nyari, serius nyari itu. Ngeri bahasanya Mi. Oh iya, aku udah lihat. Aku udah lihat sayang. Udah lihat itu bahasanya. Si Lisa kemana Lisa? Dita juga mana Dita? Bahasanya kasar banget serius. Itu lagi dicari sebenarnya sama timnya si Carol tuh dicari. Pokoknya kalau udah bermasalah dengan pejabat ya, mau dia pejabat baru juga, ya hati-hati. Ya kenapa? Mau baru kayak mau lama, kenalannya tuh intel semua. Pasti kenal intel. Hati-hati.
Kemarin kan kita udah lihat ya, Feral udah ikut acara dengan Bapak Prabowo ya. So, itu artinya sebenarnya itu udah level up. Langkah bagus ya buat si Feral. Karena kalau kita sudah berhadapan dengan seseorang yang memiliki jabatan tinggi, kan jabatan paling tinggi adalah presiden. Bener nggak? Iya kan? Secara manusianya gitu ya. Ya kalau jabatan yang paling tinggi adalah Allah ya, kalau untuk seluruh jagat ya gitu. Tapi kalau untuk di dunia ya presiden kan. Ya kan? So, kalau sudah ketemu aja, jangan kan pejabat ya, kita aja kalau udah ketemu gitu, ya terus apalagi sampai jabatan tangan gitu ya, nama kita disebut, itu energi beliau tuh sudah connection. Dan presiden itu nggak kosong sayang. Mereka punya jagaan juga. Ya, kita harusnya bangga dong ya kan. Feral sejauh ini sudah bekerja berusaha sebaik mungkin. Ya nggak ada manusia sempurna ya guys. Terus Pak Presiden juga sampai bingung kan, si Feral ini asli orang luar apa keturunan ya dari orang luar Indonesia apa sama Indonesia mixer gitu kan. Sampai disangka orang Belgium kan. Makasih Ibu Handayani, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Ya kan? Sampai dibilang orang Belgia, itu kita sebenarnya bangga loh. Presiden aja bilang Feral itu sebagai orang Belgium itu bangga loh. Asli loh. Berarti lo tau sendiri kan kalau kita pandangan ke orang luar negeri kan pasti wah ganteng. Iya, kebule-bulean kan. Nah, berarti kita harusnya bangga loh. Anak bangsa kita wajahnya nggak buruk. Serius. Bangga harusnya. Kita harusnya bersyukur. Itu salah satu contoh ya sampai presiden aja berpikir ya Feral itu orang Belgia. Ya kan? Karena dari aura mukanya tuh bukan orang Indo. Kita harusnya bangga loh. Wah, ternyata ya anak bangsa kita salah satunya nih contohnya si Feral aja sampai disangka orang Belgia. Wah, ternyata keturunan Indonesia itu nggak buruk loh. Ganteng. Cakep. Harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah. Biarin aja yang menghina, yang fitnah Feral ataupun Atala mau kayak apa, biarin aja. Kita jangan ikut-ikutan ya guys. Ya, jangan ikut-ikutan. Soalnya karma tuh cepat terjadi loh sekarang. Aku kan udah bilang, yang gak pernah kesentuh aja puluhan tahun, kalau sudah waktunya kesentuh guys. Apalagi ya mereka gak ada kepikiran untuk benahi diri, perbaiki dosanya, perbuatannya, ucapannya. Itu kan kena. Waalaikumsalam. Si itu kemana? Si siapa? Si Lisa. Lisa kemana Lisa? Iya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa terbang-terbangin donatnya kalian yuk. Biar tajam lagi readingan kita nih. Kita lihat koneksi Twin Flames.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh guys, baru dibilang twin flame sudah keluarnya the lovers loh. Waalaikumsalam. Keluarin donat kalian guys, biar tajam lagi nih readingan kita. Baru dibilang twin flames energinya sudah the lovers. Bismillah. Makasih cintaku, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Oh my god, ini energinya beb. Ini twin flame sama soulmate ya. The lover sama two of cups loh. Oh my god. Ini bagus loh kartu. Makasih Vivi Hasani, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Insya Allah gift-nya kalian ini jadi penajem ya. Jadi penajem. Ini kartunya bagus loh. Ada three of cups loh guys. The lovers, two of cups, three of cups nih. Makasih Dian, berkah selalu, rezekinya bertambah terus dari berbagai arah. Wow. Yuk banyakin yuk gift-nya yuk. Biar tajam lagi nih readingan kita. Ini bagus loh guys. Ini insya Allah ada pertemuan ya. Insya Allah ada pertemuan. Insya Allah ada pertemuan ini. Makasih Dian, berkah selalu, rezekinya bertambah terus dari berbagai arah yang halal ya. Insya Allah ada pertemuan. Insya Allah pertemuannya bahagia. Ini bisa bulan 11. Insya Allah antara bulan 11 ini. Semua kembali lagi dengan komunikasi ya. Twin flames-nya. Kalau komunikasinya saling jujur, saling menghargai, makasih. Namanya siapa nih? Nyonya. Namanya Nyonya, Enye doang. Berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Dari berbagai arah yang halal. Makasih. Ya, kalau aku bilang di sini maskulin harus bisa lepas dari trust issue di masa lalu ya. Terutama ya orang-orang yang banyak bermasalah aja dengan kehidupannya. Hindari dulu lah. Ya, bukannya kita jahat, hindari aja dulu. Ya, karena yang aku lihat kan maskulin ini belum bisa menyembuhkan diri total. Kalau dia nggak bisa menyembuhkan diri total, itu akan terperangkap lagi. Ngerti nggak maksud aku, guys? Ini harus menyembuhkan diri dulu. Kalau memang mau bahagia bersama dengan feminimnya, ya harus nyembuhin dulu. Kalau enggak, perjalanannya akan sama lagi. Stuck aja. Transisinya akan makin numpuk. Nyembuhin dulu lah dirinya. Maskulinnya. Ke arah yang positif gitu loh. Jangan dengan pergaulan yang ya sekiranya maaf aja gitu loh. Bukannya kita menghalangi, enggak. Terkadang aku aja sekarang kalau dulu ya, sebelum aku diizinkan Allah untuk penyembuhan orang, itu aku selalu pengennya
dekat dengan orang yang bermasalah terus ya, tapi aku belum sembuh gitu. Aku mentok di situ. Nggak ada perkembangan, malah ya terjerumus lagi. Pada akhirnya aku ngambil keberanian ya untuk menyembuhkan diri ya dengan stay home, tinggal di rumah atau pulang kerja pulang, nggak nongkrong dulu, temen dibatasi, banyakin puasa. Ya puasanya itu nggak main-main loh, mamaku tuh ngajarin. Ya puasa kulhu 4 hari, doanya belum lagi aku pakai inian dari orang tua juga kan, mamaku kan ya masih ada ininya ya, apa, eh dibilang kejawen banget enggak sih, cuman masih ada ritualnya kayak mandi air beras, ya dalam puasa kelahiran segala macam, belum puasa mati geninya, pembersihan dirinya, ya terus sholat, perbaiki sholat yang bener tuh sampai dibikin minimal maksimal sama orang tua gue tuh 4 bulan lah kata nyokap gue, coba aja 4 bulan kamu perbaiki sholatmu segala macem, doamu, puasa dibarengin full, nanti kamu akan dapat hidayahnya apa. Itu benar guys, dan aku ngejauhin teman-teman aku yang tadinya deket, ya nongkrong bareng, apa aku dibilang sombong belagu. Awalnya sih memang risih gitu loh, karena udah biasa nongkrong dan aku nggak biasa dibilang sombong gitu ya. Cuman ya aku ngikutin kata orang tua ya. Oh iya ya, gue harus ngikutin kata mama nih mumpung mama masih sehat, dan ya aku juga pengen ada perubahan dalam hidup lebih baik lagi. Dan apa yang aku dapat ya nanti udah jalanin aja tuh. Sampai mamaku aja ngajarin, udah kamu baca Al-Fatihah 1000 kali sekali duduk, nggak boleh nengok-nengok. Terus ada lagi baca La ilaha anta 12.000 4 penjuru, itu pun tengah malam habis sholat malam. Itu banyak banget loh nyokap gua tuh. Sangat luar biasa juga ya mamaku ya, ngasih ini apa namanya, ngasih amalan gitu ya. Bukan puasa Senin Kemis lagi guys, aku tuh puasa kelahiran juga, itu dalam setahun. Aku penyembuhan tuh kalau nggak salah 2016 sampai 2019 tuh masih masih up and down, ngerti nggak sih? Aku lagi udah dikasih enaknya nih, ya energi udah dikasih enak nih, gue lupa lagi ujian sayang, ujian. Terus bener-bener full banget aku batasin yaitu 2019, sejak aku dikasih hidayah sama Allah, pengobatan orang ini melalui tarot kayak gitu. Itu cara pembenahan diri aku aja nggak bisa langsung full 3 tahun terus gue nggak berteman, enggak. Jadi ntar kambuh, ntar enggak gitu loh, ngerti nggak? Ntar kambuh lagi nih, ntar enggak gitu. Nah bener-bener gue jaga pergaulan, menjauhi itu 2019 sampai sekarang. Tuh bener 2019 itu pun masih kadang-kadang ya masih masih kangen dengan hiruk pikuk gitu ya. Nah sejak gue punya kucing aja dikasih sama Allah tuh 2020 baru banget tuh sama Allah tuh, kayak kucing tuh bener-bener sebagai alasan gue nggak bisa keluar lama-lama. Jadi kucing itu memang sebagai penolong ngelarasin energi. Serius itu nggak bohong. Ya. Tuh kucing ngebantu selarasin energi aku juga. Karena aku jadi nggak betah di luaran lama loh. Mikirnya kucing. Kayak gimana ya kalau ninggalin kucing kelamaan tuh kayak kita bersalah banget gitu. Nah di situ aku baru tuh perbaiki lagi semuanya, sholatnya. Itu berapa kali penyembuhan aku. Ya, bener-bener full itu ya 2020 pas aku punya kucing. Sampai sekarang 6 tahun lah. Dan 6 tahun itu pun masih digoda loh.
Jangan salah, tapi udah nggak terlalu kaya dulu gitu. Nah, ini maskul ini harus benar-benar benahi dulu nih. Aku pergi dari pagi sampai jam 12 malam, jam 12 malam nih, pulang diomelin kucing. Ah, sama. Kucing gue pernah ngambek, Beb. Padahal ada nenek gue ya, ada emak gue ya, tetep aja ngambek. Oma, kasih aku bunga dong. Ya, gue diambekin, gue dicuekin. Mukanya ngeluh saja kayak yang meles, tau gak lah. Kayak gitu. Makasih Oma, I love you. Sehat-sehat selalu, rezekinya bertambah terus. Dari berbagai arah yang halal. Waalaikumsalam Debbie. Ya, ini maskulin harus benahi diri ya, harus bisa keluar dari zona aman. Jangan menganggap temen itu adalah segalanya tempat kita mengadu. Jangan. Tetap mintanya ke Allah sama keluarga kalian, orang tua kalau masih ada mah. Jangan menganggap temen tuh segalanya buat curhat. Ya kalau temen lo baik mah enak, dia bisa jaga rahasia, ngasih energi positif sama lo, ngingetin lo untuk kebaikan, gak ada masalah. Nah kalau misalnya lo diajak ke arah yang negatif, masa ya lo mau pertahankan? Terus efeknya buat keluarga apa? Kalau punya temen yang menjauhkan kamu dari keluarga, seburuk-buruknya keluarga, ya tetap itu adalah keluarga lu. Gak bisa. Seburuk-buruknya keluarga, tetap aja keluarga lu. Gak bisa. Ini maskulinnya harus benahin diri ya, kalau mau keluar dari trust issue-nya. Tuh. Hai guys, kukuku lagi bagus guys. Udah lama nggak pakai kutek, tar dah. Kalau lagi datang bulan aja. Tuh. Ya, 7 loh. Tuh. Kan? Cukup short. Kadang kita curhat tidak mengatasi masalah ya Mi, malah menambah masalah. Tergantung sayang. Tergantung. Kalau memang kamu curhatnya dengan seseorang yang memang ditugaskan sebagai tempat curhat, ya motivator, contoh kayak mami kayak gitu. Ya udah, kamu akan dapat solusinya gitu loh. Insya Allah ya orang yang kamu curhatin itu memberikan solusi terbaik. Tapi kalau misalnya dia memang bukan sebagai penengah ataupun pendengar gitu ya, tapi dia malah memberikan masalah buat kamu, malah menambah, ya udah kamunya yang harus bisa batasi kayak gitu. Kan semua kembali lagi pada diri kita sendiri guys. Punya teman bagus enak banget dijaga. Tapi kalau punya teman energinya nggak bagus nih, apalagi sampai lingkungannya ya identik yang dipandang orang nggak baik lah gitu ya. Batasin gitu. Nggak ngelarang, enggak. Tapi batasi aja. Ya. Karena semua manusia itu ada masanya. Mau laki mau perempuan tuh ada masanya guys. Mau setua-tuanya laki-laki juga kalau udah masanya mah. Misalnya udah masanya nggak mau bandel lagi ya nggak bandel. Kayak gitu. Semua ada masanya. Ada kontraknya. Dari Allah. Waalaikumsalam. Ini banyak banget. Ini sebagai pembayaran karmanya Twin Flames ya.
Jadi banyak banget ya pengkhianatan ataupun manipulasi datangnya orang ketiga yang harusnya udah ke arah lebih serius. Ini bisa keblok loh kebahagiaannya loh Twin Flames. Bisa keblok ini. Kalau selalu hadirkan orang ketiga sebagai solusimu. Ya kalau orang ketiganya itu untuk memberikan solusi perbaikan diri, ya apalagi kalau orang ketiganya itu kalau bisa jangan lawan jenis. Ngerti nggak maksud aku? Kalau you cari orang ketiganya, penyembuh kamu lawan jenis, hati-hati, cinta itu akan datang tumbuh. Rasa itu ujungnya malah selingkuh. Ngerti nggak guys? Ngerti nggak? Kok jadi takut ya Mi? Ya emang tuh perjalanan Twin Flame saya begitu sayang. Ngelewatin orang-orang yang bermuka dua, termasuk dengan karakternya feminim dan maskulin ini. Terbentur lagi, kayak gitu. Terbentur lagi nih. Ada Four of Wands, the Three of Swords, the Seven of Swords, Six of Wands. Ini mereka terbentur karena apa? Validasi. Pengen diakui, diagungkan, dipuji, puji bukan puji aja. Puja-puji maksudnya gitu loh, diagungkan kayak gitu loh. Ini bisa keblok. Bisa kembali, tapi harus belajar mencintai diri sendiri dulu secara sabar, tenang, ya. Perjalanan twin flames itu, soulmate itu butuh ketenangan, say. Kalau lo nggak mau tenang, yaudah karmic cycle aja. Emosian, cemburuan, marah, dendam. Itu karmic cycle, karmic partner. Bales-balesan, kayak gitu. Iya, kan aku udah bilang, Oma. Kalau twin flames itu sama soulmate itu kan gak jauh beda. Cuman kalau soulmate dia lebih apa ya kalau dibilang tuh lebih sejalan. Kalau twin flame itu mainnya di batin. Batinnya lebih kuat, rohnya terikat. Apalagi sesama spiritual itu udah nyambung. Walaupun belum seksualitas gitu ya, tapi saling menyukai, ada rasa, itu udah terkoneksi. Apalagi udah sentuhan tangan, kayak gitu. Waalaikumsalam. Bisa bahagia, tapi harus belajar mencintai diri sendiri dulu. Dan itu butuh ketekunan, butuh kesabaran. Ya kalau nggak sabaran, ya bahagianya akan keblok terus. Karena kayak nggak nerima kenyataan aja kalau ada ujian dalam hidup. Waalaikumsalam. Tuh kan, Five of Pentacles. Nanti kalau udah kehilangan baru menyesal. Kehilangan baru menyesal. Ya. Kalau karmic partner itu pasti selalu dendam. Ibaratnya gini loh dendam tuh. Lu selingkuh, gue juga bisa selingkuh. Kayak gitu. Ya, misalnya perjalanan twin flames nih, energinya masih dengan karmic cycle, dengan karmic partner. Nah, itu. Ya, lo selingkuh, gue juga selingkuh. Nah, itu karmic itu. Energinya sudah negatif.
Tapi kalau memang salah satunya sudah awakening spiritual dan dia mencoba benahi diri, jadi kayak gini, ya udah nggak apa-apa, lu selingkuh aja. Gue mau sibuk sama diri gue. Kalau memang kita jodoh, ya kita kembali dengan baik. Nah, itu udah ucapan positif, afirmasinya udah positif. Exactly, you learning about life, kehidupan. Dan kamu gak akan berhenti di hari ini hanya karena dia selingkuh. Ngerti gak maksud aku? Kalau energi feminim itu, kalau sudah dalam awakening spiritual, pasti dia akan memikirkan gimana caranya gue menyembuhkan luka gue tanpa harus selingkuh. Atau tanpa harus berhubungan terlalu jauh dengan lawan jenis. Sibukin aja koneksi sama Allah, Tuhan masing-masing. Ya, sibukin berbuat kebaikan, kerja, kayak gitu. Wow, angkanya 7, 7, and 5, 5. What's going on is 2, 2. Ini angka kembar loh. 7, 7, 2, 2, 5, 5. Oh my god. Ini apa ini? Page of Wands. Masih ada kesempatan ya untuk ngebangun lagi koneksinya. Tapi harus ditinggalkan nih kehidupan di masa lalu, apalagi yang penuh dengan skandal, pergaulan bebas. Ini harus ditinggal. Kalau memang mau disatukan. Kalian ngerti gak sih maksud aku? Gue ngela napas ini. Nine of Pentacles, the King of Wands, Two of Pentacles. Maskulin, kamu terlalu banyak pilihan ya. Jadi bimbang, ragu. Ini terlalu banyak pilihan maskulinnya. Karena yang dipikirannya ya yang bermanfaat dari materi. Maskulin ini hanya memikirkan diri sendiri. Nanti ini ujungnya masa depannya nggak seimbang. Banyak bermasalah dengan rencana hidupnya. Dan akan terpojokkan dengan pembayaran karma dari perbuatan di masa lalu. Ya jangan salahin orang nanti. Ya ini dia, bisa kembali lagi komunikasi baik. Tapi ya maskulinnya harus benahi trust issue-nya. Apa tuh misalnya? Ya jangan mencari pelampiasan dengan lawan jenis sebagai penyembuhanmu, kebahagiaanmu. Karena ketika kita sendiri itu, kita mendapati pencarian jati diri kita. Apa sih yang kita mau? Belajar sendiri itu bukan hanya sebulan 2 bulan, gak bisa guys. Untuk bisa mengenal diri itu, kesendirian itu minimal itu setahun.
Maksimal nggak terbatas. 7 tahun udah paling lama. Karena sudah menikmati sendirian, tapi bukan berarti kita tidak berharap dan tidak menginginkan pasangan lagi. Enggak, tetap menginginkan. Tapi untuk mengenal diri sendiri lagi tuh ya butuh waktu, karena untuk bisa mengikis karma-karma dosa-dosa dari orang-orang yang kita kenal gitu. Karena itu terkoneksi, guys. Terkoneksi ya. Orang-orang yang di masa lalu tuh terkoneksi dengan kita. Apa kita kena imbasnya apa enggak nih? Kalau imbasnya yang baik sih enak. Kalau imbasnya yang buruk gimana? Terlalu banyak pilihan dan terlalu banyak memilih yang ya ujungnya materi. Jadi kalau maskulin gini effortnya ya. Kalau dia tidak memberikan materi, ya udah, gue tinggal. Masih banyak kok yang mau ngasih gue materi kayak gitu. Nanti nih ujungnya kalau dia punya sifat seperti ini terus, ya dia akan terpojokkan, ya, dan ini akan bermasalah dalam setiap rencana hidupnya dia. Kesuksesannya itu tidak membuat dia bahagia. Punya uang tuh bermasalah terus nanti. Waalaikumsalam. Baca Twin Flames tuh sebenarnya energinya berat loh. Serius loh. Ya. Energinya berat. Ya alhamdulillah sih. Fanspersku lagi malas untuk like postingan dia nih, termasuk aku. Ya nggak apa-apa, itu hak kalian guys. Itu hak kalian, ya. Itu hak kalian. Kan aku udah bilang, kalau memang sekiranya kalian nggak nyaman, ya udah kalian hold dulu, stop dulu. Ya stop dulu, nggak apa-apa. Iya ini akan ditipu lagi nih aku ngelihatnya. Kena tipu lagi. Dari perjalanan si maskul ini akan kena tipu lagi. Ya udah, jangan dipaksa diri kalian untuk nonton dia. Gak usah. Agar kita tidak berprasangka buruk. Ngerti nggak? Kalau kalian belum kuat untuk menghandle. Karena lagi diberikan istidraj dalam Islam tuh lagi diberikan duniawinya. Ya. Bisa kembali tapi juga bisa keblok. Ya semua kembali lagi pada maskulin ya. Karena energinya lebih berat ke maskulin ini. Terlalu banyak pilihan malah bisa tidak mengimbangi ya, unbalancing ya masa depannya dia, karirnya dia, keuangannya dia. Kan di readingan aku tahun lalu udah dibilang dia itu akan didekati beberapa laki-laki. Satu dari orang kita dan satu dari orang luar. Orang baru dan orang lama, inget nggak? Nah sekarang kan Allah kasih tuh. Ya udah doakan aja yang terbaik gitu. Tetap doakan Puji sama Feral selama ya Pujinya belum mengakui pasangannya siapa. Ya nggak apa-apa kita berdoa ya kan berharap Puji sama Feral jodoh kan gitu.
Tapi kalau Puji sudah mengakui, ya misalnya namanya dari cowok tersebut, inilah pasanganku, ya udah kita mundur, selesai. Kita baca yang lain, kayak gitu. Karena aku ngelihatnya juga feminimnya udah nggak terlalu interesting about love ya, so much ya. Jadi udah nggak terlalu obsesi tentang cinta seperti tahun lalu ya. Karena ya kesibukannya juga sangat luar biasa saat ini. Apalagi kan pemerintah lagi banyak berbenah ya sejak dipegang sama Bapak Prabowo. Jadi Indonesia lagi banyak benahi diri ya, dan alhamdulillah kan ya Feral sudah ikut gabung acara dengan Bapak Prabowo, itu udah satu kebanggaan ya. Karena ya levelnya up gitu loh. Bertemu dengan presiden itu bukan sebagai rakyat biasa gitu loh, tapi sebagai perwakilan rakyat, pejabat. Ngerti nggak? Kan satu kebanggaan loh. Pada muncul lagi fans yang dulu couple. Apa sih? Nggak ngerti gue. Nggak ngerti. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita deh di kelas nih, misal. Ya di kelas. Readingan Mami benar bahwa suatu saat feminim tidak begitu menomorsatukan cinta, tapi pekerjaan. Iya, iya. Karena aku salah satu perjalanan twin flames-nya aku. Energinya seperti itu. Kalau sudah benar-benar healing, ya, Feral itu bisa seperti aku, guys. Nggak terlalu mentingin butuh pasangan, serius. Beneran. Malah lebih pengennya apa? Berbuat kebaikan, berbuat tentang berbagi, ya, membantu orang, karena memang sudah tugasnya. Feminim harus begitu. Memberikan cinta kasih, kedamaian, bahkan harta, kayak gitu. Jadi udah nggak terlalu mikirin, oh jodoh nih gini, enggak. Nanti Vero bisa seperti aku. Arahnya ke sana. Jadi hidupnya nggak akan ada penuh penyesalan banget hanya karena nggak ada pasangan. Bukan. Justru penyesalannya adalah kenapa nggak berubah dari dulu gitu loh. Kenapa nggak berubah sejak awal gitu, maksudnya dari dulu-dulunya gitu. Satu, jenuh, iya bisa. Kedua, lebih berpikir secara logika aja. Jadi dia bermain 50-50. Feminim itu 50-50, say. Ya. Harus bisa bermain peran. Dalam situasinya gimana, tapi harus bisa mengutamakan kejujuran. Dan harus berani tegas juga. Tapi kalau feminim yang benar-benar dia sudah sembuh, dia tidak akan menebar kebencian. Ya, apalagi tentang pasangan di masa lalu. Bagaimanapun misalnya, nih, pasangan kita berselingkuh. Ya, terus si feminim ini nggak bisa menebar kebencian selama-lamanya, nggak bisa. Karena bagaimanapun orang tersebut pernah di dalam hidup kita. Dan kita pernah makan rezekinya dia, kita pernah setubuh sama dia gitu loh. Jadi sedarah. Jadi automatically kita memikirnya ya gimana caranya memaafkan aja. Dan melepaskannya gitu. Nggak apa-apa, nggak dihargain. Karena nanti ya maskulin akan merasakan hal itu, bahkan bisa berkali-kali lipat merasakan tidak dihargai orang. Itu memang sudah biasa. Itu cerminan. Karma itu nggak harus dengan orang yang berhadapan atau bersangkutan dengan kita, nggak, tapi melalui orang lain nanti.
Kita lihat ya dengan orang tuanya ya. Kita lihat orang tuanya. Ngelihat berita di TikTok ya. Perasaannya gimana tentang anaknya dengan seseorang tersebut. Sedih, marah, tapi terpendam, the high priestess, bingung aja, intuisinya kosong, say. Ini orang tuanya juga ngerasa ada permainan ilmu hitam. Ini tahu orang tuanya nih. Waalaikumsalam. Ini orang tuanya tahu loh tentang rumors yang lagi berkembang nih. Ada tentang ilmu hitam, mereka juga paham tentang gini-gini. Tuh. Mereka tetap merahasiakan ya siapa pilihan dari orang tuanya yang benar-benar disuka. Ini masih dirahasiakan. Dan orang tuanya ini tahu orang di masa lalu itu masih bermain. Ada yang main magic lagi. Ten of Swords. Page of Cups. Ace of Wands. The Devil. Ini orang tuanya kepengen banget nih membuka lembaran baru, tapi memang gak bisa segampang itu ya. Semua butuh processing. Apalagi ya banyak banget nih orang di masa lalu yang ganggu. Orang tuanya ya masih menyembunyikan aja pilihan orang tuanya. Ada rasa marah di sini. Tapi nggak bisa keomongan ya. Terpendam. Bukan masalah dibanding-bandingkan. Ini juga dari orang lamanya si maskul ini banyak masalahnya loh. Jangan salah loh. Ini orang di masa lalu ini masih dendam karena masalah duit, masalah harta nih. Harta gede nih. Pasti milik segala. Warisan. Itu masih ada, orang tuanya tahu. Yang bermain secara gaibnya tuh ngerasa, orang tua kan tahu. Orang tua tuh ngerasa, say. Ini energi baik atau enggak tuh tahu. Makanya orang tuanya masih ngerahasiakan siapa yang terbaik. Udah ada pilihannya, udah ada. Orang tuanya udah milih. Bukan masalah, dibanding-bandingin sama ini sama itu. Enggak. Jadi pengaruh. Nyerang terus dengan berita hoax, dengan ilmu hitam juga. Ini karena masalah harta. Energinya lagi gak enak. Ya, kembalikan lagi aja ke maskulin lah. Dia yang punya masa depannya, kita mah bantu selarasin aja ya. Ya, yang penting aku udah ngasih tahu nih energinya begini. Kalau dia nonton aku, terus ngedengerin,
ya benahi, ya udah nggak apa-apa, kita syukur. Makasih November 911, kamu namanya kayak polisi aja dah. Berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Sekali-sekali kereta apa sih November 911? Ngelunjak ya, malu ya. Sekali kereta dong November. Kirain September ceria, ini November. Mudah-mudahan Uti nonton ya, Mi. Dia pasti nonton yang rekornya deh di YouTube biasanya. Dia pasti nonton. Makasih November 911. Insya Allah sehat walafiat, berkah selalu, rezekinya bertambah terus dari berbagai arah yang halal. Saya sekali kereta dong sayang. Malu ngelunjak ya. Bilang apa sama 911, sekali kereta gitu mami, satu gitu. Saja lu Yunita, ketawa aja lu. Kita lihat ya koneksi Twin Flames. November ceria, November ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Clear space. Oh my god. Get rid of clutter, clear the energy around you, and use Feng Shui. Pelepasan. Weh. Hahaha. Aha, hihi, hihi, aku punya suami baru. Aha, hihi, hihi. Bahagiakanlah diriku sendiri. Gue tuh nyanyi biar energinya tidak menjadi sedih. Ngerti gak sih? Lu tuh nggak ngerti ya kalau healer itu ya untuk bisa ngeblok energi negatifnya itu dengan nyanyi atau dibawa bahagia walaupun batinnya ngerti nggak? Harus dibalas begitu. Jangan mengikuti kesedihanmu berlarut-larut. Ketawa lagi Genki. Ya Allah. Energinya gak enak loh. Apalagi kalian semua, Debbie, gue tahu lo dapat cerita dari mana. Gue ngerti. Yang Ngono katanya suka main ilmu hitam kan. Gue udah tahu. Karakter kayak gitu udah tahu. Gue tahu Debbie, nggak usah diomongin Debbie, tinggal bilang aja iya kan. Ketawa lagi lo. Tahu nggak kenapa dia nggak berani lagi ngomong sama gue? Tanya sama dia, kenapa lo nggak berani lagi ngomong sama mami? Takut gomelin ya? Takut gomelin ya sama gue ya? Ya Allah. Bisa bersatu lagi, tapi maskulinnya harus belajar benahi diri. Kalau dia tidak belajar benahi diri, akan terulang kisah yang sama, bahkan lebih pahit, lebih sakit. Mi, buat menghibur mau nggak tak kirimin video? Video apa? Kokopan? Ogah. Gue udah nonton dong, gue udah download dong tentang pin drama. Iya elah, gue baru dapat 400 perak guys. Gue baru dapat 400 perak. Wah, lama pisan. Dapat 300.000, 500.000-nya lama benar. Tau nggak ceritanya? Gue cepetin aja, gue kaliin 2 kali aja speednya. Lama banget.
Mi, lihat drakor Mi, dijamin menghibur. Enggak ah, drakor udah bosen gue. Di zaman dulu juga Korea-Koreaan mulu. Kagak ah, enakan Dracin. Ya, karena kenapa? Dracinnya udah cakep-cakep sekarang. sama drama bule. Pelan tapi pasti Mi. Oh iya. Tapi dia mah pakainya Dana. Gue nggak pakai Dana. Beneran Mi dapat itu kata hasil Verpu. Kalau cuma nonton Kokopan bisa melongo ya, ember. Janganlah, kan gue sendiri. Ya Allah. Jelasin seru ya Mi. Nggak terlalu, gue demennya drabul. Gue mah, gue nyarinya yang drabul gue. Drama bule. Ngapain yang Cina-Cina ah? Muka gue udah pesek. Tambah lagi Cina pesek. Pesek lagi, blesek ntar. Yang udah pesek, nonton lagi yang begitu, ntar gue ngebayangin orang Cina pesek lagi dah. Nah kan gue pengen yang mancung-mancung loh, memperbaiki keturunan. Korea mancung Mi, banyak noplas, mendingan bule. Arab. Ya Allah, kasihlah aku laki-laki dari Monaco. Cia, duitnya banyak bro. Monaco dong. Tajir semua tuh katanya tuh. Ya Allah, berikanlah ya Allah calon suami dari Monaco, konglomerat, tajir, single, ya bucin. Pokoknya kalau bisa yang ikut agama aku, Islam. Apapun situasinya dia ikut agama aku, bodoh amat. India, kagak. Ntar yang ada gue ini yang lagi berantem megangnya pohon pisang, ya, atau nggak pohon rambutan. Ntar lama-lama nyanyinya gue manjat pohon rambutan, gue ambil tuh rambutan. Ntar cowok keliling lagi. Enggak. Ya Allah. Enak kan bule udah. Ya kan? Kita lihat. Ya kan kalau India dikit-dikit berantem ya, nyanyi. Ya kan? Tak udah gira nyanyi, ya kan? Megangnya nyarinya tiang listrik. Ya, sama kain. Pura-pura nanti kainnya kan ini keserimpet. Entah kecekek entar lama-lama. Kalau berteman menyanyi sambil emang India kan apa-apa nyanyi. India apa-apa nyanyi. Nangis nyanyi. Ya. Terus bahagia nyanyi. Mau makan nyanyi. Apa-apa nyanyi. Ya kan? Udah gitu kalau lagi nonton India yang di itu tuh guys, yang di ANTV, inget nggak? Lagi zamannya India miti-miti. Atau kan India sekarang juga masih ada kan. Kalau ngomong tuh kayak pidato. Ya kan? Kalau ngomong tuh kayak pidato. Ya berhadapan 4 orang, 7 orang. Itu keliling. Itu keliling. Ya kan? Ntar muterin tempat bangku. Ya kan? Ntar berhenti lagi. Terus ngomong lagi, muterin lagi. Itu kenapa jadi kami diputer ya? Ya Allah. Lah India kan begitu kalau ngomong muter-muter. Padahal kita udah tahu nih intinya apa. Diputer terus itu bahasa-bahasanya. Ya kan? Kan? Wih. Oh my God. Ini bulan Taurus ya jatuhnya ya. Volumenya di Taurus ya. Salah gak sih gue ya? Kayaknya iya deh. Oke.
Kita lihat ya. Courage, keberanian, comfort. Oke. Life review kan? Pembelajaran hidup kan? Tadi gue ngomong apa? Pembayaran karma nggak? Aduh, ini mantan gue ngapain sih? Ya Allah. Dia kirimin love setelah beberapa hari gue nggak chatting. Mantan gue guys. Yang udah 13 tahun gak ketemu. Yang gue bilang itu, jodoh tertunda. Dia WA tuh. Give a love. Give a love. Waalaikumsalam. Mantan yang di Ausimi. Iya. Gue sengaja nggak WA dia udah hampir seminggu. Bahagia dong. Kasih kiss. Iya di sending love. Gue lagi anak-anak live, ngapain lu mantan gue? Kangen lu ya sama gue ya? Hai. Tuh kalau yang gue bilang tuh ya, jodoh nggak akan kemana, jodoh tertunda dan jodoh nggak akan kemana. Ya ini guys, gue lagi ngalamin nih, ya. Jadi apapun yang gue alami, ya, karena kan energi gue kan memang energi gue kan sun rising moonnya gue kan earth sign, Capricorn, Leo, sama Cancer. Jadi kalau dibilang itu adalah ibu bapak di energi aku. Jadi aku pengimbang. Aku baru paham sekarang. Makanya aku dijadikan jadi pembaca tarot. Khusus Twin Flames ternyata. Ya kan? Tapi aku gak terlalu astrologi banget. Nah, dia datang lagi setelah 13 tahun menghilang. Nah, itu namanya jodoh tertunda. Oke, kita lihat ya. Di sini ada big courage, stand up for your beliefs, comfort, and I'm with you in your time of a need, helping you her to heal. Kan penyembuhan kan? Life review, ini pembelajaran ya. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Ini pembayaran karma. You know review, right? Kamu tahu kan artinya review itu apa? Hah? Ulasan kehidupanmu itu kamu jadi bisa flashback lagi. Your dreams need a practical. Kak, aku udah bilang, action. Bukan hanya rencana, tapi action. Ya. Nah, prosperity lies ahead. Tuh. Kebahagiaan ini sebenarnya sudah ada di kepala di antara mereka. Nih, tuh lihat tuh. You're very close to achieving your goals. Tuh. Ya. Sebenarnya sudah dikit lagi udah mau hampir ke hasilnya. Ya, asalkan nyaman dengan pembayaran karmamu. Jadi kalau nanti perjalanan Twin Flames-nya salah satunya terutama untuk si DM diberikan ujiannya bertubi-tubi lagi, ya harus terima, jangan menyalahkan orang lain. Dan itu sebagai ya ulasan hidupmu. Apa yang sudah kamu lakukan, kamu niati di masa lalu, ya kamu harus terima itu. Mau karma buruk, mau karma baik, terima. Ya. Dan kamu harus berani mengambil impian kamu itu bukan hanya rencana, tapi tindakan juga. Lambat tapi pasti, nggak apa-apa. Ini Taurus soalnya. Taurus itu nggak bisa gedebak-gedebuk, itu earth sign, nggak bisa gedebak-gedebuk. Ya, nggak bisa harus buru-buru, nggak bisa guys, nggak bisa ya. Dan harus nyaman ya dengan apa yang di dalam otaknya si maskulin dan feminim ini, harus nyaman walaupun saat ini ya hasilnya ini belum kelihatan. Ya harus nyaman dulu dan harus nerima dengan berani tentang pembayaran karma. Mau baik mau buruk harus terima.
untuk bisa membersihkan energi-energi negatif di sekeliling kehidupannya maskulin dan feminim. Ya harus banyak berserah diri aja lah tentang divine timing, waktu ya. Personal issue reaches resolution tuh kan. Personal issue kan tuh. Aku bilang apa? Trust issue-nya si maskulin kan. Personal issue-nya. Yang bisa menyembuhkan adalah diri sendiri, tapi kita memang butuh bantuan orang lain. Tapi tetap ujungnya kita yang harus mengambil sikap, mengambil keberanian, mengambil keikhlasan. Orang lain itu hanya perantara, jembatan saja. Suatu saat nanti, ketika kamu mencari orang yang bisa jembatin kamu, dia akan melepas kamu, karena ya nggak mungkin seumur hidup ngobatin kamu dong. Ya nggak? Kan nggak bisa seumur hidup ngobatin, walaupun dia berani nih bayar nih seumur hidup. Tapi kan yang ngobatin juga nggak mau seumur hidup ngobatin orang. Dia juga pengen ada kehidupan pribadi kan. Kayak begitu. Jadi harus siap. Ya dengan apa yang Tuhan kasih. Salah satunya adalah menerima ulasan kehidupan kita sendiri. Ngerti nggak kalian maksud aku, guys? Tetap terjalin hubungan fairful. Kalau dibilang mereka bisa aja nanti keblok, tapi bukan berarti mereka putus hubungan ya. Ngerti nggak? Energinya keblok, jadi sebagai pembelajaran. Karena yang aku lihat sekarang, feminim itu lagi fokus tentang dirinya dan pekerjaan. Nggak ada kepikiran mau balas, misalnya perselingkuhan, dibalas lagi dengan perselingkuhan. Itu udah nggak dia pakai. Mindset kayak gitu, trik itu udah nggak dia pakai. Karena dia sudah belajar menerima tentang kesendirian, menerima tentang takdir dan karma. Kayak gitu. Bisa bersatu, aku bilang, tapi kembali lagi ke maskulinnya. Dia bisa nggak benahin diri ke arah yang positif dan tidak selalu dengan materi untuk duniawinya dia. Mengejar materi itu untuk duniawinya dia. Apalagi untuk validasi, pengakuan. Ya, itu narsis banget jatuhnya. Itu harus bisa dilepas predikat itu. Belajar untuk tidak diakui orang. Walaupun kamu punya kehebatan misalnya ya, entah secara matematika ataupun secara spiritual juga, tapi tidak menunjukkan inilah gua bisa loh ngobatin begini enggak. Tidak butuh validasi berlebihan. Si feminim ini udah cukup. Dia hanya fokus pada ya pengembangan diri. Gimana caranya di akhir masa hidup gue meninggalkan jejak baik gitu loh. Bagus sih kalau gue bilang. Bagus. Udah biarin aja dulu ya maskulin dengan kehidupannya. Yang penting kita doakan aja dua-duanya itu ya terjalin dengan baik dan dua-duanya berusaha perbaiki aja tentang pribadinya aja dulu ya. Gak usah perbaiki tentang komunikasinya atau gimana, tapi perbaiki trust issue-nya mereka sendiri dulu. Ini bisa mencapai goals, ini bisa, say. Aku udah lihat ini. Tapi ini personalnya ini. Yang harus dirubah tuh ya dua-duanya. Jadi kalau kita lagi berantem sama pasangan tuh, misalnya, lu selingkuh, ya udah gue selingkuh juga bisa. Jangan, itu harus dibuang ya, mindset kayak gitu. I'm back, hahaha. Ya dong, you're back. Mantan gue yang di Aussie, dia WhatsApp saya. Sayang, kasih aku corgi lagi dong. Dia WhatsApp tuh, ngasih love.
Udah berapa hari nggak itu WhatsApp dia kan. Sedep. Makin kesini lihat maskulin agak gimana, ya udah, nggak usah dilihat. Jadi biar kalian nggak ngebenci. Jangan. Kalau kalian memang tidak serak dengan energinya maskulin saat ini, jangan dilihat. Jangan dilihat ya. Biar kalian tidak timbul kebencian. Hindari aja. Kasih bunga Bang Mi. Ya, kalau kalian tidak serak, jangan dilihat agar tidak menimbulkan kebencian dalam hatimu. Ya. Pi, korgi lagi Pi. Kasih Pi, korgi Pi. Aku skip Mi. Kalau maskulin lewat, ya udah nggak apa-apa. Itu kan haknya kalian. Tapi jangan melihat tapi ujungnya nanti kebencian. Jangan ya sayang. Iya, nggak usah dilihat. Doakan aja mereka masih ada jodohnya. Selama ya Fuji belum mengucapkan pasangan namanya siapa, ya kita doakan, kita masih baca kayak gitu. Tapi kalau Fuji sudah mengumumkan pasangan saya ini ya kita berhenti. Simple aja kok. Karena aku nggak mau ganggu hubungan orang. Iya betul Mi, aku juga nggak lihat. Ya udah nggak apa-apa, itu hak kalian sayang. Hak kalian itu. Jaga energi kalian sendiri aja biar tidak pengaruh ke rezeki dan kebahagiaan kalian yang reality. Ngerti kan maksud aku? Karena kalian belum bisa menghandle, jadi ya mendingan dihindari dah. Ya kalau Mami kan memang kerjaannya nanganin masalah orang ya. Jadi maksudnya udah paham lah gitu ya untuk menghandle gimana. Kalau kalian kan masih belajar nih, ya kan? Masih masih belajar mengembangi diri kalian kan? Ya jangan ditonton. Ya. Ya doain aja Mas Golin menjadi orang yang lebih baik dan belajar benahi diri gitu aja. Ya aku lewati aja. Ya udah, jangan ditonton kalau kalian gak suka. Nanti kalau kalian nonton dan gak suka jadi benci. Jangan. Ntar ujungnya komennya gak baik. Di situ kalian tuh secara tanpa sadar setan menggoda kalian. Insya Allah sehat ya Wayuning. Banyakin istighfar sholawat. Aduh, ada yang lewat. Aduh, dul. Makasih, cepat cupi berkah selalu, rezekimu bertambah terus dari berbagai arah yang halal. Lo daripada nonton, misalnya lo lagi nggak suka sama itu, mendingan udah nonton Melolo, dapat duit. Ya, dapat duit dah lo. Gue aja lagi ngikutin si Lo Verfu nih. Gara-gara Lo Verfu nih, ya maknya ngikutin anaknya nonton. Ada buset dah gua. Makasih November, I love you, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Ih baik banget sih kamu, ya Allah ya Allah ya Allah, berkah terus, rezekimu bertambah terus ya Allah dari berbagai arah. Bilang apa sama November ceria tuh? Bilang apa sama November ceria no? Bilang apa? Makasih November, makasih kakak cupa-cupi, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Gue ngikutin si Lo Verfu nonton Melolo, ceritanya nonton. Ya Allah, itu nontonnya bisa di skip nggak? Bisa, kayaknya bisa deh. Ya Allah, ada aja dah. Gue diajarin sama anak gue beginian ya. Lebih baik ikuti Mami kalau live ya amin. Kalau aku lagi live ya ikuti aja. Kalau kalian lagi bete, ya nonton aja yang di YouTube kan ada tuh. Tonton aja. Siapa tahu itu bisa nolong kalian untuk tidur kan. Kan biasanya begitu kalian nonton gua kan dengerin doang, lama-lama bobo lu pada.
Terima kasih Kakak Cupa-Cupi dan Kakak November, berkah dan bertambah terus rezekinya. Makasih Nas. Tuh apa sih aplikasinya si Devi? Ya Allah. Gue nonton gara-gara si Loverfu itu tuh. Udah bener nih anak nih. Ya Allah cintaku. Lu mah demen banget kokopan lo. Astagfirullahaladzim. November lu gak ngomong bisu ya? November ceria. Lu ngomong apa sih? Hah? Gak bisa nulis? Sombong amat. Nulis kek? Woi. Mantau aja Mi. Elah ya Allah. Sombong amat katanya si Mandra. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini gue gara-gara anak-anak gue nih nonton Melolo. Padahal gue paling menghindari Melolo loh. Sama menghindari pin drama. Seriusan say. Soalnya masih gatek nih. Gatek apa? Ketek. Gaptek maksud lo. Iya Mi. Aku suka nonton di YouTube mengobati rasa kangen. Iya, nontonnya di YouTube aja. Ya Allah Yunita ngomongin gigitnya sedep-sedep gimana? Elah, gigit-gigitan. Udah sikat gigi belum? udah gigit sikat giginya belum? Jigongnya di mana-mana tebal itu. Ya Allah. Ini anak gue kenapa begini? Ya Allah, ya Allah. Tolong ini anak-anak nih. Aduh, kebanyakan nonton Dracen nih jadi begini nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lo, aduh, bener-bener ya nonton Dracen kenapa jadi begini sih anak-anak gue? Astagfirullah. Bener-bener. Kalian yang mau ikut Tawasulan Verfu buat besok. Mi, lama endingnya mereka nih ember. Kalian kalau yang mau ikut itu Tawasulan Verfu, ya bisa langsung inbox Mami transfer ya. Aku juga bingung tuh bibir apa nggak kebas. Kan dipakein itu dulu sayang, krim. Lagi rame tuh Mi, Verfu Karam. Nggak usah diomongin Bu, biarin aja. Kak Puji kan belum ada omongan pasangannya siapa. Nggak usah terlalu dipusingin. Kalau Puji udah ngomong, inilah pasangan saya. Ya, lagi PDKT. Ya berhenti. Mami tadi feminim sama maskulin kayak mana? Ya, 50-50 Beb. Maskulinnya yang masih berat melepaskan trust issue dirinya, lingkungannya. 50-50 sayang. Ya, aku sih nggak maksa Puji harus sama Feral juga ya, gitu. Tapi kalau dilihat secara energi ya memang jodohnya kayak gitu. Tapi kan terkadang kalaupun udah jodohnya juga belum tentu bisa bersama kan? Bisa tertunda, bener nggak? Ngerti nggak guys? Ada loh orang udah menikah, ya mereka jodoh nih, tiba-tiba cerai, ya nggak lama 2-3 tahun lagi balik. Itu bisa say, jodoh tertunda. Ada begitu. Ya insya Allah, tapi memang kalau perjalanan twin flames ya, kalau nggak salah satunya nikah, merasakan kepahitan dari orang lain, ya nggak belajar. Soalnya kalau perjalanan twin flames itu mengajarkan tentang segala hal, terutama ya rasa sakit itu dan belajar memaafkan. Kayak gitu. Apalagi kalau berhubungan ya secara twin flames itu kan pasti dikasih triggernya adalah ujiannya ya.
tentang selingkuh gitu. Nah, kalau dua-duanya balasannya ngomong, oh kalau dia selingkuh ya gue selingkuh juga, itu udah nggak bagus. Mendingan stop dulu. Karena itu bisa menjadi karmic partner dulu. Dan itu nggak baik. Tapi kalau salah satunya ya udah biarin aja dia selingkuh, gue mau fokus sama diri gue aja lah sama kerja. Nah, harusnya itu yang lo harus pertahankan pasangannya. Ya. Itu yang harus dipertahankan. Tapi kalau misalnya jawabannya dia, misalnya pasangan kita nih ya, ya kalau dia selingkuh, gue juga selingkuh. Nah, itu lepasin aja. Seriusan guys, lepasin. Karena percuma. Percuma jadinya, karena ya tujuannya sudah negatif. Ngerti gak sih maksud aku guys? Tapi kalau dia jawabnya, yaudah biarin aja dia selingkuh, puas-puasin. Gue mah sibuk benahin diri gue aja dulu lah. Kalau memang jodoh ya nggak akan kemana, balik lagi kok dengan sendirinya. Gitu. Betul, pertahankan pasangan yang sabar. Exactly, benar. Makanya bokap gua almarhum kenapa nggak mau lepasin nyokap gue ketika nyokap cerai sama bokap setahun, nyokap nggak cerai, nggak nikah lagi sama sekali, fokus benahin spiritualnya, banyakin zikirnya, sholat malam segala macam, puasanya, sampai fokus aja kerja ngurutin orang jauh-jauh ya. Kucing gak bisa buka pintu. Tak dulu, maminya kerja dulu nak, sabar ya. Kucing gue pinter loh buka pintu. Ya Allah, kayak maknya pinter. Ya. Nah, makanya bokap gue kenapa minta balik lagi? Karena menemukan karakter nyokap gue tuh yang gak banyak orang bisa sabar dan tidak membalas tentang perselingkuhan ketika diselingkuhi. Insya Allah ya, Robertku ya, insya Allah. Jadi kalau misalnya pasangan kalian selingkuh, ya udah biarin aja, puas-puasin aja dia selingkuh. Apa yang terjadi saat ini bisa jadi refleksi dari apa yang... Iya, betul Ibu. That's what I said. Review. Live review. Ulasan. Ini kan udah ada tadi. Harus nyaman dengan ulasan hidup kita. Harus nyaman dengan ulasan hidup kita. Ya Allah Bu, ini udah ada ini ulasannya nih, review. Iya nggak apa-apa, udah biasa Dian ya. Ya kalau dengerin gue pasti ngantuk lo pada. Udah biasa, udah nggak kaget. Buat bobot dah, ya. Sehat selalu, tidur yang indah, mimpi yang indah. Ya Allah. Panas banget, hujan. Gimana sih panas banget hujan di sini? Lo gimana caranya tuh panas sama hujan? Gak jelas. Ya udah ya guys, besok kita mulai lagi ya sayang ya. Terima kasih yang sudah ngasih gift. Insya Allah rezekinya bertambah terus. Ditambah. Bukan hanya rezeki tapi sehat, keselamatan semuanya, dan juga yang nonton, yang nge-likes. Insya Allah kalian selalu beruntung dan jadi orang baik aja. Kalau kalian gak sanggup nonton VT-nya Fuji, ya saat ini jangan paksa. Jangan dipaksa, oke? Kalian rehat dulu lah. Kalau kalian paksa, nanti kalian ada rasa kebencian, malah jadi nantinya setan masuk ke otak kalian yang ngajak tangan kalian ketik yang gak baik. Ya, jangan. Ya, oke. So, thank you so much. Insya Allah rezeki kalian bertambah, sehat selalu, dan terima kasih. I love you. Bye-bye.